Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Indah dengan NIM 19301089. Di sini saya memenuhi tugas statistik pendidikan lanjutan, di mana saya membahas tentang korelasi. Yang pertama, pengertian korelasi. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran dengan memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif, sehingga terjadi perubahan dengan meningkat pada suatu benda. Statistik korelasi yaitu sebuah cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabelnya. Dan apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya atau variabel Y. Manfaat korelasi. Korelasi dapat mengukur beberapa hubungan variabel serta dapat memotivasi kerja terhadap produktivitas variabel dan dapat menemukan kualitas dengan layanan. Jenis-jenis korelasi, di mana korelasi sederhana ialah salah satu teknik statistik dengan mengukur kekuatan antara hubungan variabel untuk mengetahui dari bentuk hubungan yang bersifat kuantitatif. Korelasi parsial merupakan suatu metode untuk pengukuran tentang keeratan antara hubungan variabel yang bebas dengan variabel yang tidak bebas, sehingga dapat dengan mudah untuk mengontrol dari salah satu variabel. Kemudian ada korelasi ganda, yakni sebuah bentuk yang dapat digunakan untuk dapat melihat dari berbagai hubungan antara variabel dalam bentuk independen dan dependen, sehingga dapat berkaitan dengan interkorelasi dari variabel dependen. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk hubungan dari korelasi. Yang pertama, korelasi linear positif, di mana dilambangkan dengan positif 1. Perubahan nilai variabel yang diikuti perubahan nilai yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y juga ikut naik. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y pun ikut turun. Jika nilai koefisien korelasi mendekati positif 1, berarti pasangan data variabel X dan Y mempunyai korelasi linear positif yang kuat. Yang kedua, korelasi linear negatif atau negatif 1. Perubahan nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur, tetapi dengan arah yang berlawanan. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan turun. Jika nilai variabel X turun, maka nilai variabel Y akan mengalami kenaikan. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati -1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel X dan Y mempunyai korelasi linear negatif. Kemudian tidak berkolerasi, di mana kenaikan nilai variabel yang satunya terkadang diikuti dengan penurunan variabel yang lainnya, atau terkadang diikuti dengan kenaikan variabel yang lainnya. Arah hubungannya tidak teratur, searah, dan terkadang berlawanan. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan dari variabel X dan Y mempunyai korelasi yang sangat lemah, atau kemungkinan tidak memiliki korelasi. Berikut cara pengadministrasian korelasi menggunakan data di dalam aplikasi SPSS. Di sini sebelumnya harus mempunyai data. Ini merupakan sebuah data angket di mana terdapat 9 butir pertanyaan dan 20 responden. Di sini silahkan dikopi terlebih dahulu data tersebut. Selanjutnya silahkan dibuka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini data tersebut akan dipastikan terlebih dahulu. Setelah itu, untuk menghilangkan desimalnya, maka kita harus mengklik variabel view, di mana di sini ada desimal, maka desimal ini dihilangkan. Begitu seterusnya sampai selesai.
Selanjutnya kembali ke data view. Maka akan seperti ini. Setelah itu klik analyze. Di sini kita akan mencari korelasi. Jadi diklik korelasi dan bivariate. Kemudian Ctrl A untuk memindahkan. Kemudian klik OK. Dan muncullah data seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat data hasil korelasi dari 20 responden. Maka, berdasarkan data dari korelasi yang sudah ditemui ini, nantinya di sini akan dilihat di mana R tabelnya harus R hitungnya harus lebih besar dari R tabel, di mana R hitungnya 0,44. Sedangkan di R tabelnya nanti akan terdapat 0,764. Berarti dapat disimpulkan bahwa data tersebut merupakan valid. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.